Oke. Oke, berikutnya ini kok nggak bisa di next sih? Nah, ini. Oh, alah. Bentar. Oke, untuk waist circumference. Jadi waist circumference seperti yang teman-teman sampaikan, dia itu mengukur abdominal atau visceral fat, ya, lemak pada bagian perut visceral. Jadi adanya peningkatan waist circumference atau lingkar pinggang itu berhubungan dengan resiko diabetes dan penyakit jantung. Jadi sebenarnya penyakit degeneratif ya. Oleh karena itu kenapa untuk apa namanya metabolic syndrome ya, ada namanya istilah metabolic syndrome. Dia itu menggunakan salah satu indikatornya adalah pakai lingkar pinggang atau waist circumference karena bisa pakai ini indikatornya. Sama seperti lila tadi saya sampaikan kan, lila itu indikatornya untuk tahu resiko ibu hamil ini KEK atau tidak. Nah, kalau waist circumference ini menjadi indikator apakah dia beresiko kena penyakit degeneratif atau tidak gitu. Nah, biasanya waist circumference ini makin baik ya kalau dia digunakan kombinasi dengan BMI atau IMT. Jadi untuk mengukur resiko angka kesakitan sama angka kematian yang disebabkan karena kelebihan abdominal fat. Ya, gitu. Jadi kombinasi antara BMI sama waist ini cukup baik. Biasanya sih kalau waist-nya tinggi, BMI-nya juga akan cenderung tinggi gitu. Tapi kalau BMI-nya tinggi belum tentu waist-nya tinggi. Jadi bisa jadi BMI-nya itu karena ototnya yang besar gitu, tapi waist-nya kan kecil. Jadi kalau waist-nya besar, ya waist-nya ini besar, biasanya BMI-nya juga besar. Tapi kalau BMI besar, belum tentu waist-nya besar. Itu. Nah, ini waist circumference biasa digunakan karena memang dia mudah dan tidak bisa digunakan atau seharusnya tidak digunakan untuk mengukur wanita hamil atau pada awal-awal postpartum, jadi awal-awal kehamilan. Jadi kalau kurang biasanya awal-awal postpartum itu kalau usia kehamilannya kurang dari 6 bulan itu nggak bisa digunakan. Dan orang-orang ya dengan kemampuan fisik yang kurang, jadi tidak bisa berdiri. Gitu. Nah, berikutnya, biasanya waist ini itu tidak bekerja sendiri. Dia punya pasangan hidupnya adalah hip ya. Jadi waist to hip ratio biasanya digunakan untuk mengukur obesitas sentral. Jadi obesitas itu kan kita bisa tahu apa namanya obesitas aja itu kan dari IMT, tapi kalau obesitas sentral itu berarti kan obesitas yang terjadi pada bagian sentral atau bagian perut atau bagian saluran pencernaan di bagian tengah-tengah tubuh. Itu kita sebutnya adalah obesitas sentral. Yang menentukan itu adalah waist to hip ratio. Gitu. Kemudian ini sama sih. Waist hip ratio ini juga mendeteksi peningkatan kardiometabolic, resiko kardiometabolic penyakitnya itu. Lalu ini adalah cut off-nya, kalau ini berdasarkan WHO tahun 2011, itu cut off untuk waist itu yang menyatakan range-nya itu adalah 80 sampai 88. Jadi kalau misalnya lebih dari ini, itu dia ada peningkatan resiko untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki 90 sampai 102 gitu. Jadi kalau mungkin di Indonesia tadi ada yang menyebutkan ya kalau dia itu yang laki-laki kurang dari 90 standarnya, kalau yang perempuan kurang dari 80. Jadi menurut WHO secara global itu bisa pakai rentang gitu. Nah, ini yang istimewa, jadi waist, bukan istimewa ya, agak tricky sebenarnya. Jadi untuk waist itu pada orang yang lebih tua, jadi biasanya untuk orang-orang yang sudah di atas 60 ya, di atas 60 itu, biasanya lingkar dari pinggangnya ini akan dipengaruhi oleh penurunan tinggi. Jadi setiap manusia di bumi ini gitu ya, ketika dia sudah lanjut usia, dia itu akan mengalami penurunan tinggi badan. Akibatnya akan terjadi perubahan pada waist circumference-nya ya setiap pada masing-masing dari mereka. Jadi pemendekan atau terang itu
Gimana ya? Bentar. Saya tunjukkan trans body. Jadi trunks pada tubuh manusia itu sebenarnya ada beberapa bagian. Nah, bentar, kok lama betul? Lemes saya. Loh, bentar ya. Oke, karena kelamaan. Jadi mungkin teman-teman bisa mencari di masing-masing Google-nya. Ini. Trunk. Intinya adalah ketika bukan ini, ya ampun. Agak tricky memang kalau cari trans body ini. Nah, ini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ketika dia mengalami penurunan tinggi badan, maka di bagian trunks-nya dia seperti mulai dari chest, kemudian waist, kemudian hip, itu dia itu juga akan ikut menyusut kayak gitu, ya, ikut memendek. Nah, karena itu pada orang-orang yang lanjut usia, dia memang sudah kelihatan ya? Belum ya? Oh, sudah, sorry. Bentar. Oh, belum saya share. Ini. Jadi pada orang-orang yang dengan lanjut usia itu, biasanya dia akan meningkat diameter dari abdomennya dia, diameter dari lingkarnya ini akan meningkat karena kan mengalami nyut gitu ya, penyusutan. Jadi yang bagian bawah ini pasti akan lebih menebal ibaratnya kayak gitu. Sehingga sebenarnya cut off yang tadi itu kurang sesuai untuk orang-orang dengan lanjut usia. Nah, jadi seperti apa Bu baiknya? Jadi dari penelitian Dekaria ini dia menyampaikan bahwa memang sebetulnya perlu untuk adanya sendiri ya cut off dari waist circumference ini untuk orang-orang dengan lanjut usia. Jadi biasanya sih kalau menggunakan waist circumference pada orang dengan lanjut usia itu rata-rata penelitiannya itu tidak signifikan karena memang ada perubahan di sana gitu. Ya, tapi sejauh ini saya belum menemukan penelitian terkait yang patokannya ya cut off-nya di Indonesia waist circumference untuk lanjut usia gitu. Jadi kita masih bisa menggunakan patokan yang ini dulu aja. Ya. Gitu. Kemudian sebetulnya waist circumference itu menurut WHO itu setiap negara atau setiap organisasi itu punya masing-masing indikator. Jadi kalau WHO itu dia normalnya ini ya, terus akan mengalami peningkatan kalau dia lebih dari ini. Gitu. Kalau menurut International Diabetes Federation itu beda lagi. Jadi orang-orang yang jadi tadi ada yang sempat menyampaikan ya di kelas B atau A gitu ya. Jadi kalau misalnya Asia itu segini, Asia, Jepang, Cina, kalau Eropa segini, perempuan di Eropa Asia segini gitu, dan yang lainnya. Terus di sini ada US National Cholesterol Education Program, itu patokannya segini gitu. Jadi kita sebagai orang Indonesia bisa menggunakan patokan WHO aja atau patokan dari Kemenkes atau Dinkes kalau dia memang ada. Tapi ada sih dari Kemenkes. Kalau untuk lingkar pinggang ya. Kemudian ini hubungannya ya. Jadi
ini dari NHLBI Obesity Education Initiative tahun 2000. Jadi ketika body image, body BMI ini dihubungkan dengan resiko penyakit dengan waist circumference, jadi mereka punya hubungannya baik-baik saja atau ada permasalahan. Jadi kalau misalnya BMI-nya itu overweight, nah terus dia waist circumference-nya katakan 110 ya untuk laki-laki, berarti dia resikonya meningkat. Tetapi kalau misalnya dia obes dan waist circumference-nya masih 85 ya. Misalnya kalau 85 kan, sorry. Nah, saya ulang lagi. Jadi kalau misalnya body image lagi. Kalau misalnya status gizinya overweight ya, terus dia laki-laki waist-nya 85. Nah, dia akan meningkat. Jadi meningkat ini beda dengan tinggi ya. Jadi kalau meningkat itu dia masih bisa turun, tapi kalau height itu ya berarti emang dia tinggi gitu. Tinggi atau dia lebih rentan mendapatkan penyakit itu. Nah, tapi kalau dia overweight dan udah overweight, waist circumference-nya 110, berarti dia resikonya sudah tinggi. Terus yang lain bisa dilihat sendiri ya. Ini ada yang high, ada yang very high, kemudian ada yang lainnya. Oke, ini hubungan mereka. Oke, ini kita tadi sudah belajar sih waist prosedur. Jadi yang utama sebenarnya sebelum kalian mengukur adalah kita harus menyampaikan bahwa permisi Bapak Ibu, saya ingin mengukur lingkar pinggang, kemudian ini adalah alat yang akan saya gunakan untuk mengukur lingkar pinggang, kemudian nanti saya akan mencari titik rusuk dan titik tulang pinggangnya untuk dapat hasil yang lebih akurat gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau tidak nyaman. Jadi teman-teman harus menyampaikan hal itu dulu ke partisipan, jangan ujuk-ujuk langsung nunduk, langsung cari kan ngapain kayak gitu kan. Jadi etikanya tetap harus dijaga. Kemudian, jadi kalau misalnya mau pakai tanda, sampaikan Ibu permisi saya mau pakai tanda sedikit ya, ini pakai board marker, jadi nanti bisa hilang gitu ya. Jadi nanti disampaikan kalau mau ngasih tanda-tanda. Kemudian ini sudah pakai baju, jadi bajunya itu kalau bisa setipis mungkin ya, setipis mungkin karena kalau di umum itu biasanya emang agak sulit, tapi kalau misalnya ada tempat pribadi lebih enak. Terus ini ya, ukur dengan midpoint antara lowest rib dengan top hip bone, yang seperti saya tunjukkan tadi. Nah, di sini ya, jadi ini adalah, kita harus ngeraba ya, lowest-nya, kemudian di sini hip-nya, kemudian di sini adalah titik poinnya. Ya, ini adalah kalau too tight, itu kan akan kelihatan. Oh, ini tuh ada kayak, kalau bahasa Jawanya itu ada lubangnya lah, ceglongannya. Tapi kalau loose itu ini terlalu longgar. Jadi ini emang harus pas gitu. Nah, terus apalagi yang perlu diperhatikan itu kita bisa sih minta partisipan kita untuk mencari titik mana. Jadi kalau misalnya dia gelian, Mbak aku gelian gitu ya. Ya udah, silakan minta tolong carikan di mana tulang rusuknya yang paling bawah. Oh sini, oke ditandain. Terus mana Bu yang paling atas dari tulang pinggangnya? Oh yang ini gitu. Jadi kita bisa meminta bantuan pada partisipan gitu. Oke. Nah, minta mereka untuk pertama berdiri tegak ya, seperti yang tadi teman-teman sampaikan, berdiri tegak, kakinya dibarengkan, jadi jangan lebih lebar daripada bahu karena memang akan berbeda ukurannya gitu. Kemudian minta dia relax tangannya di samping badan dan breathe out gently, jadi nafas biasa aja. Jadi jangan kayak tegang dikecilin gitu perutnya ya. Jadi minta pasien untuk relax gitu. Terus kalau perlu teman-teman bend down, jadi teman-teman duduk dengan lutut supaya teman-teman
antara tape atau tali ukur angkanya itu sejajar dengan mata. Jadi supaya nilainya itu lebih presisi dan akurat. Oke, itu tentang waist, circumference. Sebelum nanti saya buka pertanyaan tentang waist dan hip, saya lanjut ke hip dulu. Oke, kalau hip ini itu pengukuran ini itu harus tanpa menggunakan pakaian. Tapi tadi kalau ada contoh menggunakan pakaian ya, itu apa namanya, kita bisa memperkirakan si pakaiannya ini kira-kira tebalnya berapa, kemudian apa namanya nanti dikurangin berapa gitu. Atau menggunakan pakaian seminimal mungkin. Terus berdiri di samping partisipan, posisikan pita melingkari lingkaran yang paling maksimal, jadi yang paling menonjol seperti yang saya sampaikan. Terus menyatukan kaki bernafas dengan tenang, dan yang terakhir melakukan pengukuran. Aduh, coret. Nah, tuh. Nah, ini ada sedikit video. Oke. Ya. Sebentar. Ini suaranya udah ya? Let's discuss a few. Suaranya kedengeran? Simple ways that you can assess your health risk at home. Don't have a spring. Oke, saya percepat saja. Ini. Oke. Circumference can be measured at the midpoint between the lowest rib and the iliac crest. Unsure what the iliac crest is? Nah, ini ya di lowest dari rib atau rusuk sama distal iliac atau tulang pinggang. It essentially acts as the main hip bone. It can be felt by putting your hip at the lowest rib bones and simply sliding it down the abdomen until you reach the top of the pelvic region. Research has shown that waist circumference is effective in identifying cardiovascular disease. Nah, ini enak ya, yang tadi pakai seka, jadi tinggal ditancapin di sini, terus tinggal ditarik. And diabetes risk. Here's a table that shows the criteria for waist circumference in adults. Ini kalau menurut mereka ya, ini kriterianya dari Journal of Clinical Nutrition. Bentar, tahun berapa itu? Tahun 2004. Jadi sebenarnya memang masing-masing beda ya, tapi kita bisa menggunakan dari WHO yang secara global. Terus yang itu tadi yang waist, ya ini gimana sih yang loose sama yang apa namanya? It's also important to keep the tape measure snug, but not too tight. Jadi not too tight ya, jadi jangan terlalu ketat. That it presses into the subcutaneous layers. Another measurement that can be used, and research has shown to be the superior clinical measurement for predicting cardiovascular disease mortality, is the waist-to-hip ratio. For this assessment, the hip measurement should be taken at the greatest circumference. Jadi sebenarnya kalau hip ini lebih bagus dilakukan 2 orang. Jadi maksudnya satu jadi partisipan, satu jadi pengukur. Jadi kalau ini kan dia mengukur sendiri. Khawatirnya nanti kita tidak tidak lurus ya, kemudian tidak tahu bagian yang paling menonjol yang mana gitu. Circumference of the buttocks. You'll then find the waist to hip ratio by taking the waist measurement you completed earlier and divide it by. Nah, namanya juga waist hip ratio. Jadi kita mengukurnya itu waist-nya dulu dibagi sama rasionya. Nanti nilainya berapa? Ya, oke. Nilainya berapa? This table shows the waist. Oke, jadi kalau ini itu apa namanya dari, bentar saya lupa. Oh, ini itu dari buku Kemenkes tentang penilaian status gizi ya. Ini ada tabel lingkar pinggang. Jadi untuk per jenis kelamin ini ada patokannya seperti ini. Kemudian kalau ini untuk rasio lingkar pinggang dan panggul. Tadi sepertinya teman-teman sudah menyebutkan, tapi dia punya 2 sumber. Jadi teman-teman bisa menggunakan keduanya sih. Ya, jadi misalnya menurut Bray itu dia aman kalau kurang dari 0,95. Tapi kalau menurut
Bohnström ini dia baru aman kalau kurang dari 1 kayak gitu. Jadi tergantung dengan nanti teman-teman menggunakannya apa. Keduanya ini sebenarnya sudah umum digunakan. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke MUAC, apakah ada yang ditanyakan tentang waist hip ratio atau waist hip circumference? Oke, teman-teman, apakah ada yang... Oh, Esther, iya, silakan. Tadi kan kita nonton videonya itu Bu yang untuk perempuan. Bagaimana kalau untuk pengukuran laki-laki? Kan pasti ada perbedaan. Oke, baik. Kalau untuk laki-laki sebenarnya sama sih, tidak jauh berbeda. Untuk laki-laki maupun perempuan, terutama pengukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul, gitu, itu sama saja. Kalau untuk yang ini, cuman kebetulan memang untuk video saya nyari-nyari, memang kebanyakan yang itunya adalah yang perempuan gitu ya, mungkin supaya lebih terlihat apa namanya, bagian mana sih yang akan diambil gitu. Jadi kan mungkin kalau yang laki-laki, terutama yang laki-laki yang gemuk, buncit gitu ya, itu akan lebih sulit kan untuk mencarinya. Jadi biasanya tidak akan dimasukkan di video, jarang ada sih kayak gitu. Terus laki-laki juga yang bagian hip itu kan, atau bagian pantat itu kurang tampak menonjolnya gitu ya. Jadi supaya ingin memastikan kepada penonton bahwa ini loh yang menonjol itu yang dicari kayak gitu. Tapi prinsip pengambilannya sama. Jadi nanti kalau untuk laki-laki pun yang dicari itu yang paling menonjol gitu. Meskipun kayaknya itu datar gitu ya. Nggak tahu ya ini pantatnya laki-laki di sini apakah datar juga gitu ya. Itu apa namanya? Itu yang diambil untuk pengukurannya gitu. Tapi prinsipnya sama aja. Gitu Esther. Ya, semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang waist hip ratio atau waist hip circumference? Kalau tidak ada, ya, siapa? Tiara? Ada kandung kemih yang kosong atau berisi itu berpengaruh pada pengukuran hip, Bu. Oke, jadi untuk pengukuran kandung kemih, pengukuran hip circumference, kandung kemih yang kosong atau penuh sebenarnya tidak mempengaruhi sih. Nggak ada perbedaan kalau misalnya kandung kemihnya banyak, kemudian nanti bagian perut depan yang bawah ini menonjol, itu nggak ada pengaruh. Dan kita kan apa? Itu kan lemaknya yang diukurkan kayak lingkar lemaknya itu berapa gitu kan ya. Nah, sedangkan kandung kemih ini dia tidak memberikan signifikan terhadap pembesaran, kayaknya sih nggak ada malah. Tapi mungkin pengaruhnya adalah rasa geli ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan pengukuran di sekitar bagian bawah tubuh gitu ya, itu biasanya kan geli gitu. Nah, itu mungkin akan merangsang ingin ke kamar mandi. Jadi mungkin bisa disampaikan ke partisipannya bahwa mau ke kamar mandi dulu atau enggak kayak gitu. Mungkin karena nanti geli atau seperti apa. Tapi untuk ukurannya tidak akan mempengaruhi. Tuh. Gitu Tiara. Oke, ada lagi yang... Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, Diva. Kan Bu ada nih misalnya bapak-bapak yang perutnya buncit gitu kan Bu. Nah, kalau ukur pinggangnya gitu Bu, pinggangnya itu kan di atas, agak di atas perut, agak di atas pusar gitu Bu. Nah, sementara lemaknya itu menumpuk di bawah. Jadi yang kita bagian pinggang itu Bu, atau agak kita turunin sedikit supaya bagian lemak yang di perutnya itu bisa bisa terukur gitu. Oke, ya. Jadi untuk bentar ya. Ya, oke. Sebenarnya sih bentuk perut buncit itu macam-macam ya. Ada yang memang dia ke bawah, ada yang ke atas, ada yang di tengah gitu. Tapi prinsipnya kita tetap harus sama sih. Jadi kita tidak melihat bagian yang paling menonjol dari perut, tapi tetap kita melihatnya midpoint-nya gitu. Jadi kayak misalnya di sini kan, misalnya di sini ya,
Di sini kan ada beda-beda nih. Ada yang dia itu di tengah, ada yang dia itu agak ke bawah gini, gitu ya. Ada yang dia agak miring-miring, ada yang di atas gini, ada yang di bawah pusar seperti ini gitu. Tapi intinya kita tetap harus pastikan midpoint-nya itu yang mana. Jadi kalau kita kesulitan mencari titik bawah tulang rusuk, seperti video pada kelompok C kalau nggak salah pada kelas C, itu kita minta responden untuk ke samping dulu, kemudian kita melakukan perabaan, oh sebelah sini nih Pak, gitu ya. Nah, terus habis itu baru kita lingkarkan. Pokoknya itu tuh harus sejajar, harus lurus lingkarannya, ya, jangan sampai ada yang depannya itu turun, terus belakangnya itu naik, gitu ya. Gitu. Tapi kita tidak bisa menentukan sendiri bahwa di bawah perut Bu, karena yang buncit kan perutnya yang bawah sini gitu. Jadi ini sebenarnya kurang pas sih. Atau di atas Bu, karena titiknya di sini ya. Kalau memang titiknya ada di sini, midpoint-nya ya memang di situ gitu. Seperti itu sih. Nanti kalau kita ingin mengetahui yang lain, kita bisa melakukan pengukuran menggunakan skin fold atau kaliper ya. Kita bisa menggabungkan data-data itu untuk mengetahui sebenarnya berapa persen lemaknya juga kayak gitu. Jadi skin fold itu kan bisa juga untuk dilakukan pengukuran tebal lemak gitu. Seperti itu, Diva. Ada lagi? Maksudnya cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi sebelum saya lanjutkan? Oke, baik, saya lanjutkan saja tentang mid upper arm circumference atau kita biasa sebut lila, lingkar lengan atas. Oke, jadi lingkar lengan atas itu yang sudah teman-teman sampaikan ya, loh. Kenapa nih? Bentar. Oke, ya. Oke, seperti yang teman-teman sudah sampaikan mungkin di presentasinya tadi, lingkar lengan atas itu kan terdiri atas lemak, subkutan, dan otot. Sehingga pengukuran pada lila itu kita bisa mendeteksi ada penurunan nggak pada jaringan lemak atau ototnya. Karena sehingga kalau misalnya memang ada perubahan ya, itu bisa menjadi suatu indikator indikator perubahan kronis atau jangka waktu yang panjang kayak gitu. Oleh karena itu kenapa lila biasanya digunakan sebagai indikator untuk status gizi kronis gitu. Nah, perubahan lila ini sebenarnya bisa dideteksi dalam waktu yang singkat dan sederhana. Cuman memang untuk perubahan lila itu sebetulnya tidak secepat pada perubahan berat badan sih. Jadi kalau misalnya nanti di rumah sakit ya teman-teman untuk memonitoring ya, itu kalau bisa tidak menggunakan perubahan lila tapi menggunakan perubahan berat badan, karena kan berat badan bisa jadi yang turun kadar airnya, tidak hanya kadar lemaknya. Kalau perubahan lila yang menurun itu adalah kadar lemaknya. Tapi kalau misalnya pasien tidak bisa dilakukan pengukuran berat badan, teman-teman bisa menggunakan perubahan lila, tapi biasanya kalau dalam waktu 3 hari itu belum ada perubahan yang berarti. Biasanya perubahan lila itu bisa 1 minggu sih, gitu. Ya, 1 minggu. Jadi biasanya untuk orang-orang yang rawat inap dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, nah ini ya, tapi lila ini itu adalah suatu screening yang mudah, murah, cepat, sederhana, terutama dalam kondisi darurat. Oleh karena itu biasanya pada kejadian-kejadian bencana alam gitu ya, terus ada pengungsi. Untuk mengetahui status gizinya, biasanya yang mereka lakukan adalah mengukur lila, karena pengukuran IMT atau indeks massa tubuh itu kan perlu 2 indikator ya, 2 parameter, yaitu
berat badan dan tinggi badan. Biasanya berat badan bisa dilakukan di mana saja, tapi tinggi badan ini akan sulit karena kan harus cari yang datar, kemudian yang apa namanya dindingnya itu yang harus rata dari atas sampai bawah sampai 2 meter. Nah, itu kan sulit ya. Dan lila ini bisa digunakan untuk itu. Kemudian untuk wanita usia subur atau apa namanya orang dewasa ini bisa menjadi suatu deteksi dini. Nah, dengan lila ini juga kita bisa menurunkan resiko kelahiran BBLR ya pada ibu hamil. Oke, jadi ini ya seperti yang tadi teman-teman sudah lakukan. Intinya di sini yang saya sorotin adalah work at eye level. Jadi teman-teman harus sejajar. Kalau dia lebih pendek, yang teman-teman menunduk. Kalau misalnya dia lebih tinggi, ya teman-teman lebih jinjit gitu. Jangan sampai ngelihatnya itu kayak gini gitu, tapi lurus. Jadi kepalanya teman-teman tuh harus lurus gitu, lurus dengan ini angkanya itu. Gitu. Ini sama sih, not too tight or not too, kecoret lagi. Not too tight or too loose gitu. Oke. Nah, jadi gini, kalau menurut WHO ya, menurut WHO itu setiap masing-masing usia itu dia memiliki masing-masing indikator ya. Jadi ya tentu teman-teman sudah tahu. Kalau untuk usia 6 sampai 59 bulan itu indikatornya seperti ini. Jadi SAM itu severe acute malnutrition, kalau MAN itu moderate acute malnutrition. Jadi SAM ini yang parah ya, yang ini itu yang cukup parah, yang sangat parah dan cukup parah. Jadi kalau dia kurang dari 11,5 cm, berarti kalau 11,5 itu masuk mana Bu? Kalau 11,5 masuk MAM. Tapi kalau 11,4 gitu ya, itu baru masuk SAM gitu ya. Nah, yang perlu saya sorotin di sini, MUAC ini sebenarnya tidak begitu direkomendasikan untuk anak di usia di bawah 6 bulan. Jadi, oleh karena itu tadi yang di pita lilanya kan antara 0 sampai berapa bulan tadi? 30 bulan apa 59 bulan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk anak-anak bayi yang masih usia 0 sampai 5 bulan itu, atau 5 bulan berapa hari ya? Pokoknya belum sampai 6 bulan itu dia tidak menggunakan MUAC ini gitu. Lalu karena memang tidak ada bukti yang mencukupi bahwa MUAC itu direkomendasikan gitu. Kemudian untuk yang berusia 5 sampai 19 tahun. Jadi 5 pada 19 tahun itu biasanya lebih sering ya digunakan untuk anak-anak yang hidup dengan HIV atau dia itu ikut program-program pemerintah atau program-program gizi buruk kayak gitu ya. Karena kan mereka butuh pantauan ini penggunaan cadangan lemaknya seperti apa gitu ya. Jadi mereka butuh informasi tentang lingkar lengan atas. Lalu ya, jadi pengukuran MUAC itu biasanya kan dibandingkan pada single cut off, pada specific age range. Jadi misalnya, jadi seperti ini. Cut off-nya MUAC itu tidak dibedakan dari segi jenis kelamin, tapi hanya pada range-nya usia. Jadi nggak ada misalnya anak 5 tahun sekian, anak 6 tahun sekian, enggak, tapi range aja. Jadi antara 5, kalau di sini antara 5 sampai 9 tahun, kalau di sini 10 sampai 14 tahun, ya, dan yang lainnya. Dan ini ada 2, kalau dari WHO ya, ada 2 rekomendasi. Jadi pada yang commonly used, ini contoh dari beberapa negara itu pakai ini.
Tapi kalau ini adalah berdasarkan WHO tahun 2019 yang terintegrasi dengan pendekatan nutritional care HIV infected. Jadi kalau ini WHO guideline untuk yang HIV, kalau yang ini adalah dari beberapa negara, contoh dari beberapa negara yang biasanya mereka pakai. Keduanya boleh teman-teman gunakan ya, tergantung dengan kasus. Kalau kebetulan kasusnya adalah anak usia 5-19 tahun dengan suatu penyakit tertentu, bisa teman-teman pakai ini. Tapi kalau misalnya dia dengan kondisi sehat, walafiat, bisa dengan ini. Gitu, tergantung dengan kondisinya. Kemudian ini ya, ini masing-masing negara, Kongo, Ethiopia, Malawi, Uganda, sayang Indonesia belum ada di sini. Iya, belum ada di sini. Oke, kemudian untuk ibu hamil dan ibu yang telah melahirkan, ya, baik ibu woman or girls, jadi postpartum, itu pada ibu hamil, ya, MUAC yang rendah itu berhubungan dengan intrauterine growth restriction. Nah, ini saya mau tanya nih. Ada yang tahu nggak apa artinya intrauterine growth restriction? Ada yang tahu sebelum mungkin saya menunjuk? Apa itu intrauterine growth restriction? Tadi kan ada yang sempat tanya tuh, apa sih akibatnya pada janin kalau MUAC-nya itu rendah? Ada ya tadi, kayaknya kelas B ya. Intrauterine growth restriction. Ada yang tahu? Siapa ini? Pertumbuhan janin terhambat ya. Oke, Jutsarina. Ya, pertumbuhan yang terhambat ya. Jadi pertumbuhan bayi yang terhambat. Jadi tidak hanya pada jadi biasanya tinggi badannya, kemudian pertumbuhan sel otak, kemudian pertumbuhan jaringan sel-sel yang lain itu akan terhambat. Kemudian kelahiran berat rendah dan justru sampai bisa ke kematian janin ya, gitu. Nah, karena ini adalah pengukuran yang sederhana, ya, dengan alat yang sederhana, jadi pengukuran untuk MUAC ini bisa diukur pada setiap waktu kehamilan. Jadi tidak ada patokan bahwa MUAC ini atau lila ini hanya untuk yang trimester 1 dan 2 atau baru bisa di trimester 3. Enggak. Jadi 3 trimester itu bisa dipakai, bisa menggunakan lila sebagai pengukurannya. Gitu. Nah, kalau menurut secara internasional sebenarnya MUAC cut off untuk ibu hamil itu belum ada gitu ya. Tapi Indonesia sendiri sudah menetapkan angka 23,5 sebagai standar cut off-nya untuk ibu hamil. Gitu. Terus kalau menurut Severe Project 2011 ya, pada beberapa negara 21 mm atau 21 cm dan 23 cm ini yang biasanya digunakan untuk pregnant women ya, untuk masuk ke feeding program. Jadi patokannya itu kalau kurang dari 21 atau 23 itu mereka akan masuk ke program untuk perbaikan gizinya gitu untuk ibu hamil. Nah, kalau pada masa situasi yang emergensi gitu ya, biasanya patokannya 21 ini gitu. Emergensi banyak hal sih, emergensi secara alam atau emergensi yang lainnya. Nah, kalau ini masing-masing cut off ya untuk masing-masing negara bisa menggunakan ini. Oke, kalau untuk adults jadi atau orang dewasa
pada tahun 2017, meta-analisis ini menemukan bahwa cut-off untuk orang dewasa itu 23 sampai 25,5 gitu. Ya, jadi kalau misalnya kurang dari 23 itu dia bisa masuk ke apa namanya disebutkan bahwa dia kekurangan energi kronis kayak gitu. Nah, oleh karena itu kenapa sebelum di Indonesia mungkin menggunakan patokan ini ya, pakai 23,5 lah untuk ibaratnya pukul rata semua gitu. Oke, ini adalah apa namanya patokan ya untuk beberapa negara. Sekali lagi Indonesia belum masuk ke sini. Oke, ini kayaknya teman-teman tadi udah bagus sih itunya. Saya next aja deh. Nah, menurut buku Kemenkes juga, dari buku Ajar Penilaian Status Gizi, kalau kita itu menggunakan cut-off point-nya itu kurang dari 12,5. Jadi dia disebut KAP kalau dia kurang dari 12,5. Sedangkan kalau lila pada wus dengan resiko KEK itu 23,5. Jadi kalau dia kurang dari 23,5, maka beresiko KEK dan melahirkan berat bayi lahir rendah. Nah, tapi pada penelitian dini ya itu sebetulnya direkomendasikan ambang batas lila itu adalah 24,95 untuk mendeteksi resiko KEK pada orang usia 20 sampai 45 tahun. Sementara 23,1 itu untuk outcome kelahirannya. Jadi ada dua. Jadi kalau misalnya mau mendeteksi resikonya saja, itu ambang batasnya 24,95. Jadi kalau dia sudah kurang dari 24,95 ya, kalau dia kurang dari 24,95, dia sudah beresiko KEK. Tapi kalau pengen tahu nanti outcome-nya seperti apa, atau mortalitas bayinya gimana, baru pakai 23,5. Ini menurut penelitian dini. Tahun berapa ini ya? 2017 kayaknya. Oke. Nah, ini adalah guide yang saya gunakan. Sama ada satu lagi saya belum masukkan ke sini, buku Ajar Penilaian Status Gizi. Nanti saya sampaikan di Sida kalau misalnya teman-teman mau simpan atau mau baca-baca lagi. Oke, mungkin itu tentang circumference. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Iya, Rosemary, silakan. Kan kalau pakai pita lila itu kan, Bu, depan sama belakangnya kan yang satu kan satu sisi ada untuk balita, bayi gitu, Bu. Jadi kalau pakai Medline itu sama. Oke. Itu gimana jadinya, Bu? Ya. Jadi sebenarnya kenapa kok ada yang dia dua sisi ya untuk bayi sama ibu hamil. Itu sebenarnya untuk mempermudah saja, karena kan kita sistemnya ada di Indonesia itu namanya posyandu kan ya. Di posyandu itu kan kader-kader itu tidak, ibaratnya tidak mendapatkan ilmu formal seperti teman-teman di sini dari ilmu gizi gitu ya. Jadi mereka kan harus belajar secara otodidak. Nah, untuk mempermudah itu, karena itu pemerintah membuat namanya pita lila yang dia itu ada warna merahnya. Sehingga mudahnya ketika mereka kader ini mengukur, kalau titiknya itu menyentuh angka merah, oh berarti ini dia beresiko. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi ibaratnya nggak perlu mikir cut-off-nya berapa gitu ya. Tapi kalau pakai Medline atau pakai pita ukur, kita kan tahu dulu berapa. Setelah itu katakan 24. Oh 24 tuh beresiko nggak sih? Kan kita punya ilmunya di sana gitu. Jadi sebenarnya sama saja kalau mau menggunakan Medline atau pita lila seperti itu. Tapi mungkin pada beberapa case itu pita lilanya nggak cukup ya. Maksudnya saking besarnya lingkar lengan itu ada yang akhirnya dia pakai pita ukur juga gitu. Jadi karena terbatasnya panjang pita lila itu. Gitu. Itu Rosemary, semoga menjawab. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan?
sebelum saya akhiri sesi hari ini tentang komposisi tubuh. Oh ya, saya kayaknya belum ini ya. Belum. Sebentar, saya cek di Sipda dulu. Nanti buat teman-teman yang hari ini presentasi, jangan lupa untuk menyampaikan semua bahan presentasinya, entah itu video, foto, atau PPT ke Sipda ya. Kayaknya kemarin yang minggu lalu saya juga lupa belum buka itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, Bu. Siapa ini? Oh, Ilham, silakan. Tadi terkait mengenai pengukuran nilai, tadi ada cut off untuk yang rendah. Tidak, Bu, untuk cut off yang tertingginya berapa gitu, Bu? Cut off tertingginya berapa? Yang mana ya? Yang tadi kan 23,5 untuk orang Indonesia, itu kalau misalnya kurang dari itu beresiko. Namun ada tidak, Bu, untuk cut off yang, kalau misalnya lebih dari ini berbahaya gitu, Bu? Oke, ya. Jadi kalau 23,5 itu kalau kurang dari itu beresiko ya. Tapi kalau misalnya lebih dari itu artinya apa sih, beresiko sakit apa juga gitu ya ibaratnya. Jadi memang untuk lila ini dia tujuannya adalah untuk mengetahui resiko kurang energi kronis sih gitu. Jadi kalau untuk pengen tahu bahwa ini orang beresiko atau tidak punya penyakit degeneratif, lila bukan menjadi parameternya gitu. Jadi kita bisa menggunakan parameter yang lain gitu. Jadi seperti parameter waist, parameter hip, atau parameter pakai skin fold atau pakai yang lain kayak gitu. Jadi untuk patokannya, katakan ya misalnya saya lingkar lengannya nyampe 35 gitu ya, 35 cm atau 37 cm, itu termasuk berlebih enggak gitu. Itu enggak ada gitu. Jadi standar itu tidak ada karena memang tujuan penggunaan lila bukan untuk mengetahui resiko kelebihan gizi, tapi resiko kekurangan gizi gitu. Semoga menjawab, Ilham. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang menanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk, sudah. Kita sudah submit. Oke, baik. Saya ingatkan sekali lagi yang untuk presentasi hari ini, nanti saya buka di Sipda untuk penugasannya. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih untuk hari ini. Minggu depan materinya apa ya? Nanti kami lihat sih, kayaknya sih bukan saya, tapi Bu Erni, tapi kami pastikan kembali ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada salah kata, saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Makasih, Bu. Saya akhiri ya.